Kita masih ngobrolin soal persiapan pernikahan ya. Sekarang kita masih ngomongin dari sisi finansial karena memang nggak bisa dipungkiri itu adalah salah satu hal yang penting dalam mempersiapkan pernikahan. Sangat penting sih menurut gue juga. Nah itu dia. Tadi kita sedikit ngomongin soal perjanjian pranikah. Ternyata Caca termasuk orang yang setuju. Yes, aku setuju, aku pro sama prenuptial. Tapi kamu melakukan itu nggak? Nah, jadi sebenarnya ceritanya begini ya. Aku udah punya cita-cita itu semenjak aku duduk di kuliah. Karena aku dapetin pelajaran itu di bangku kuliah aku, law of business. Pentingnya prenuptial itu bukan karena nanti kita cerai. Kalau hitung-hitungan suami sama istri kan harusnya nggak boleh hitung-hitungan, kita udah jadi satu. Oke, benar. Tapi aku mikir safe-nya, amannya. Karena apa? Kita harus lihat dulu pekerjaan si suami ini apa. Suami aku kebetulan adalah seorang businessman. Dimana dia pasti memiliki hutang perusahaan, dia memiliki saham di sebuah perusahaan yang kita nggak tahu insya Allah perusahaannya jalannya bagus terus. Tapi kan kita nggak pernah tahu namanya roller coaster kehidupan ya. Tiba-tiba ada hutang dan segala macam, itu kan satu, kalau perusahaan punya hutang harus perusahaan yang bayar. Perusahaan nggak bayar, yang pemegang saham yang harus bayar. Oke, Ibu, jadinya panjang nih ya, kita ngomongin pranikah doang apa ada pengusaha, ada saham. Nah, nanti kalau misalkan si pemegang saham nggak bisa bayar, dia harus bayar pakai harta pribadi. Apa aja harta pribadinya? Jadi kalau ada gitu. perjanjian pranikah, harta pribadinya tidak bisa diutak-atik. Nah, kalau misalkan gini ya, aku punya prenuptial, terus aku punya satu rumah dan satu mobil. Amit-amit suami aku harus bayar utang. Semua hartanya dia harus dia buat bayar utang perusahaan. Tapi kan rumah aku dan mobil aku aman paling tidak buat anak-anak dan buat kita tinggal. Dan aku bilang sama suami aku, kalau saya perempuan materialistis, saya nggak mau prenuptial. Rugi dong buat kita perempuan. Karena kalau cerai nggak dapat apa-apa. Iya, karena ketika kita misalkan ngomong worst case-nya, pisah. Berarti harta gue ini doang dong, selama ini lo naik ke depan, ke atas, gue gak dapat apa-apa. Oke. Tapi jadi aku mikir safe amannya. Kalau gitu. ngomongin soal perjanjian pranikah bakal jadi satu episode sendiri nih kayaknya. Iya, Simpel aja lah kalau orang yang mau bikin perjanjian pranikah, suaminya nggak usah kerja. Kok gitu, Pak? Jadi nggak cemas masalah hutang dan segala macam, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita balik lagi ke fokus utama yaitu mengatur anggaran. Sip. Gimana kalau ternyata anggarannya pas-pasan? Atau beda penghasilan, jomplang banget, yang perempuan lebih tinggi, yang suami sebaliknya atau justru sebaliknya, gimana? Gak apa-apa sih, kalau soal anggaran itu berarti kesepakatan antara suami istri. Nggak masalah ngaturnya gimana, atau suami pegang semua, atau istri pegang semua gitu ya. Yang penting dua-duanya terbuka gitu, jangan sampai contoh nih, misalnya suami punya hobi. Calon suami ya? Calon suami punya hobi, lalu hobinya lumayan ngabisin duit, misalnya hobi modif kendaraan gitu. Ketika istri tahu misalnya ya, atau calon istri tahu, lalu karena tahu budgetnya gede, jadi misalnya nggak setuju gitu sama hobinya. Ketika suaminya, pengen modif lagi, jadinya nanti sembunyi-sembunyi gitu lah. Nah itu yang dihindari. Jadi sama-sama terbuka aja, sama-sama jujur aja. Kalau memang ada pengen budget sendiri ya sudah terserah. Oke, jadi dari awal transparan. Transparan. Penting sih. Transparan. Kalian merasa sudah transparan nggak satu sama lain? Mue, coba Mue yang jawab, Mue yang jawab, Mue. Ya, Mue, lo yang jawab Mue. Ya, hampir sepenuhnya transparan. Berapa? Aku suka pakai skala 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya, 7 mungkin. 7. Yang tiganya apa yang ditutupin, Mue? Kompor lu ya dasar, lu tadi bilang gua kompor. Ya saya lambat laun akan jadi 10. Lambat laun akan jadi Cuman nggak tahu 3 lagi apa, saya juga nggak tahu. Karena dia emang dasarnya orangnya agak yang nutup gitu loh, tertutup gitu. Jadi aku tuh juga masuk pelan-pelan. Yang penting kan kamu sekarang sudah bisa membuka dia secara perlahan, ya kan? Benar, betul. Mbak, satu lagi nanya nih ya, kalau misalkan ternyata biaya pernikahan kita kurang, boleh ngutang nggak sih? Kan ada tuh sekarang kredit tanpa agunan, Yang SMS itu dicicil. ya? Iya, dicicil 5 tahun kan lumayan. Itu sebaiknya enggak sih kalau ngutang ya, karena kita pernah ketemu loh klien yang usia anaknya udah 2 tahun, ketika kita cek nih cash flow-nya berat di mana, ternyata berat di cicilan ngutang dana pernikahan. Iya pernikahan. Anaknya udah umur 2 tahun loh. Aku sih daripada ngutang mending minta endorse. Iya bener ya, bener. Tapi kalau misalkan hutangnya terpaksa terjadinya. Berarti mendingan gak usah Kalau resepsi. pernikahan nggak ada yang terpaksa sih, jadi sesuai budget yang ada aja udah deh, jangan dipaksa-paksain gitu. Jadi intinya nggak boleh gengsi. Berhutang untuk pernikahan jangan hukumnya Jangan. ya. Mendingan kalau memang nggak punya budget ya udah mendingan either akad aja atau apa aja tapi nggak usah dipaksakan. Yang penting sah kan. Yang penting sah, bukan wah, itu dia. Oke, kalau secara finansial mudah-mudahan udah mendapatkan sedikit gambaran ya. Sekarang aku mau bertanya ke Mbak Popi. Yes. Mbak Popi kok Samuel kayaknya gimana-gimana Iya. sih Mbak Popi atau perasaan Dari aku aja jadi tadi Mbak Popi ngeliat ke nih? bawah
ada yang Ngeliatin ini tuh, direnungin, dipencet-pencetin juga. nggak konsentrasi. Emang sih itu proses ya, karena sebentar lagi kan mereka akan membentuk sebuah komitmen. Karena perkawinan atau pernikahan itu adalah merupakan komitmen yang secara sah dalam membangun mimpi bersama. Kalau misalnya berhenti tengah jalan berarti kan mimpinya terhancur Mereka oleh yang bangunin tuh hal pas lagi tersebut. tidur. Karena mereka akan membangun mimpi bersama, menghabiskan waktu bersama seumur hidup dengan mimpi yang sama, tujuannya sama. Itu kan inti dari perkawinan itu sendiri itu. Betul. Ini aku pernah dengar sebuah nasihat seseorang. Katanya jangan pernah menikah ketika kamu sedang sangat-sangat jatuh cinta. Setuju apa enggak? Yes or no menurut kalian? Yes. Yes? Yes. Yes. Yes? Kalau aku menikah karena bener-bener lagi jatuh cinta dari SMP kayak udah kawin. Iya, Cinta pertama kan. Lagi cinta-cintanya Iya, gitu ya. bener. Dunia milik berdua yang lain kontrak. Iya, iya, iya. Ini luar biasa loh dari SMP loh ya. Ya, tapi berarti setuju karena ketika kita lagi jatuh cinta banget kan kita tidak bisa Nggak bisa realistis. mikir. Tidak bisa berpikir mikir. logika, jadi logikanya ketutup oleh namanya emosi. Oke, sekarang gini aja. Yang namanya orang mempersiapkan, nggak usah deh pernikahan. Pacaran aja kadang-kadang ribut mulu. Ya. Apalagi menuju ke pernikahan. Udah Ya. pasti yang namanya skala ribut itu jauh lebih banyak. Nah sebenarnya pada saat itu terjadi kan ada juga orang yang bilang, itu mah biasa namanya orang mau menikah pasti ada cobaannya. Nah sebenarnya itu memang bentukan cobaan atau memang fase yang harus dilalui Atau sama... memang jangan-jangan emang nggak cocok. Iya, iya. Nah sebenarnya gini ya, makin mendekati pernikahan kan mereka menghadapi tantangan bersama nih. Tantangannya tadi kan masalah wedding, pernikahan lah, konsep dan lain-lain. Adanya persoalan, jadi tadinya pacaran itu indah-indah, menghadapi kenyataan hidup di depan ini nih yang kecil aja gitu kan, mau nikah, nah disitu muncullah konflik-konflik yang ada. Pada saat konflik yang ada, cintanya tuh udah artinya kenapa ada persoalan kan? Dia mulai berpikir logikanya nih, ini kayak gini berarti uang gini, kenyataan bukan cinta nih, kenyataannya butuh dana gitu loh, bukan pakai perasaan gitu loh. Kan nggak mungkin bayar gedung pakai perasaan. Ya. Kamu bayar gedung Ada kali ya, kalau bayar cinta saya nggak ada yang nerima gitu kan. Orang catering pasti, nah disinilah muncul bagaimana mengelola emosi yang datang, bagaimana mengelola perasaan yang datang, itu yang perlu dipahami satu sama lain. Sehingga konflik ini akhirnya menjadi solving problem yang baik. Kalau misalnya pada saat konflik ini terjadi udah mulai marah-marah, keluar kata-kata segala macam, itu udah bisa tergambarkan seperti apa tipikalnya. Oh sebenarnya kita sudah bisa melihat tipikal pasangan kita seperti apa ketika Ada muncul konflik itu ya? Makanya konfliknya sebaiknya tidak menjelang pernikahan tapi pada saat masa pacaran. Loh, tapi Konflik itu bisa Harus terjadi bentuknya contoh gini, lagi nyetir macet, konflik kan? Kita Marah lihat kan? bagaimana pasangan kita bereaksi, berarti Iya. seperti itulah Iya, dia. nonton TV, nonton ini, oh ini dasar nih orang, wah ini udah kebayang sama anaknya gimana. Oh gitu. tapi kalau pasangannya udah cinta, udah menerima, nggak masalah dong. Ya, jangan komplain. Pada saat Pada besok saat menikah dia seperti itu jangan komplain. kan Kan ada dari sama orang tuanya, oh no. Oke baiklah, nanti kita akan cari tahu ya tipsnya ya gimana caranya mengelola emosi. Seru Tapi kita ya pengen kalau nanya, ngomongin pernikahan ya. emang pengen tahu udah berantem belum? Jujur soal pernikahan. Enggak. Belum? Belum. Ih luar biasa sekali. Masa berantem yang gara-gara Tinju-tinju beda gitu? beda Jangan. beda pendapat gitu enggak? Tapi berantem kecil? Kecil misalkan Berantem Pak. kecilnya justru gara-gara ayo ini dia tuh kan orangnya nurut aja. Oke, iya. nanti iya, kita gitu. akan, kok dapet yang nurut malah berantem ya? Oke, kita akan cari tahu, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Dapet